Oke, sudah dimulai recordnya. Saya cek belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita ketemu kembali secara online. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya minggu ini kita offline, tapi karena kondisi saya masih belum bisa ke kampus, jadinya kita online. Sebentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, untuk topik malam hari ini di pertemuan kedua kita akan bahas elektronika, yaitu berupa komponen pasif. Minggu depan komponen aktif, lusanya kita bahas mekatronika atau mekanik dan elektronik. Setelah itu baru kita bahas sistem otomasi dari sisi komputer sampai selesai. Nah, untuk slide materi sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk tugasnya, bisa kalian cek di e-kampus. Ini ada bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan kontrak perkuliahan. Bentar ada yang masuk. Oke. Mudah-mudahan di kelas ini ada yang sudah dapat untuk praktisinya. Nanti kita bisa adakan seminar sebelum UTS ataupun sesudah UTS. Nanti kalau sudah ada, tolong diinformasikan. Oke, selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Ataupun ketika saya sudah mempresentasikan slide, ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke, langsung saja kita bahas komponen elektronik. Nah, komponen elektronik ini merupakan elemen terkecil dari suatu rangkaian, khususnya rangkaian elektronik. Di mana di dalam rangkaian elektronik ini ada dua komponen, yaitu komponen aktif dan juga komponen pasif. Nah, malam ini kita akan bahas komponen pasif. Minggu depan komponen aktif. Nah, tiap-tiap komponen yang digunakan khususnya di elektronika, dia mempunyai nilai, tipe, dan simbol yang berbeda-beda. Dan itu menandakan value yang ada di body atau di tubuh komponen tersebut. Nah, ini nantinya akan kita bahas satu persatu mulai dari resistor, kapasitor, induktor, dan trafo. Nah, untuk komponen pasif sendiri, kenapa sebut dia pasif? Karena komponen elektronik ini di dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan tegangan ataupun sumber arus. Dan komponen pasif ini umumnya biasa digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, ataupun filter. Nah, kita awali mulai dari resistor. Oke, ini ada bentuk resistor berupa true hole. Nah, kalau sekarang resistornya sudah banyak yang SMD, lebih kecil lagi. Nah, SMD itu bentuknya kode angka, tapi kalau yang true hole, resistornya berupa label warna. Nah, kalau misalkan buta warna, ini perlu di disclaimer. Kalau buta warna rada sulit nanti untuk menghitung manual. Harus menggunakan multimeter. Nah, resistor sendiri ini berfungsi sebagai penghambat atau disebut juga sebagai hambatan yang berfungsi untuk menghambat ataupun mengatur arus listrik di dalam rangkaian elektronik. Jadi kalau kebesaran, nah ini pakai resistor supaya jadi lebih kecil. Nah, satuannya sendiri berupa ohm dan fungsinya selain itu penghambat juga sebagai pembagi arus, penurun tegangan, ataupun pembagi tegangan, ataupun penghambat arus listrik yang lain. Dan si resistor sendiri ini ada dua jenis, ada resistor fix atau resistor tetap dan juga resistor variabel. Dan simbol yang resistor fix dan simbol resistor variabel dapat terlihat. Bedanya kalau yang variabel ada tanda panah. Dan juga bentuk resistor fix dan bentuk resistor variabel secara umum yang ada di pasaran bisa terlihat gambarnya.
Dimana kalau yang fix biasanya ada gambar label warnanya. Tapi kalau yang variabel itu bentukannya berupa knob yang bisa diputar. Dan sebutannya sendiri bukan resistor, tapi potensiometer, trim pot, dan triostat. Karena resistor jenis ini bisa kita rubah, bisa lebih kecil ataupun lebih besar nilai ohmnya. Seperti itu. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis resistor juga bentuknya dalam hal sensor atau sebut juga inputan. Nah, kalau kemarin di mata kuliah IoT, dan ini mungkin sering sudah paham sejauh mana pembelajaran IoT. Nah, ini contoh resistornya ada yang disebut sebagai LDR dan juga termistor. Nah, simbol LDR dan bentuk LDR-nya yang di pasaran seperti ini. LDR sendiri ini merupakan lag dependent resistor, di mana resistor ini nilainya dapat berubah tergantung dari intensitas cahaya. Jadi kalau cahayanya gelap, nilainya besar. Kalau cahayanya terang, nilainya kecil. Cara ngecek cepatnya pakai multimeter. Kemudian di prosesnya ditutup eh, areanya supaya gelap ataupun didekatkan dengan cahaya. Seperti itu. Atau disebut juga sensor cahaya. Dan yang berikutnya ini termistor. Termistor sendiri merupakan resistor yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan suhu, di mana ada dua jenis, yaitu PTC untuk positif temperatur koefisien dan NTC negatif temperatur koefisien. Seperti itu. Ntar ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu yang resistor, di mana fungsinya sebagai penghambat. Dan yang kedua, kapasitor, di mana disebut juga sebagai kondensator, di mana komponen ini dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu, yaitu di mana ketika terhubung dengan arus listrik. Kalau misalkan tidak, ini lama-lama akan habis. Cara untuk cepat menghabiskannya dengan cara menshortkan, tapi jangan terhubung arus listrik. Nah, itu cara mengkosongkan muatan listrik yang ada di dalam kapasitor dengan cara menshortkan. Nah, satuan si kapasitor sendiri ini berupa farad atau F. Kalau resistor tadi ohm. Nah, fungsi kapasitor sendiri untuk menyimpan arus atau tegangan, juga bisa mengatur gelombang radio, khususnya untuk rangkaian tuner, ataupun sebagai filter yang ada di power supply atau jatuh daya. Dan ini bentuk kapasitor. Kapasitor sendiri sama seperti resistor, ada dua, yaitu kapasitor fix yang nilainya tetap dan kapasitor variabel yang berubah-ubah. Dan kapasitor fix sendiri ada dua tipenya, ada yang non-polar, ada yang polar. Kalau non-polar ini dia tidak mempunyai kutub, jadi bebas memasangkannya, kebalik juga tidak masalah. Jenisnya seperti kapasitor keramik, polyester, kertas, dan mika. Nah, bedanya kalau ada kapasitor polar, dia ada kutub positif dan negatif. Ini nggak boleh kebalik. Kalaupun kebalik, lama-lama panas, kemudian meletup. Jadi hati-hati ketika pemasangan kapasitor yang polar. Jenisnya ada kapasitor elektrolit dan tantalum. Nah, di tiap-tiap bodi kapasitor sendiri ada kode angka dan huruf menandakan jumlah nilai berapa farad di komponen tersebut. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Dan ini penjelasan dari kapasitor fix yang non-polar dan juga polar. Nah, kapasitor juga ada yang variabel atau sebut sebagai variabel kondensator atau Parco. Dan selain Parco ada juga tipe yang berikutnya untuk kapasitor variabel, yaitu trimmer, di mana kedua kapasitor ini bisa kita rubah
menjadi lebih kecil ataupun lebih besar tergantung dari knob dan digunakan sesuai kebutuhan. Seperti itu. Oke, nah ini penjelasan dari kapasitor variabel. Berikutnya ini ada induktor. Nah, kemarin tadi resistor hambatan, kapasitor kondensator. Nah, kalau induktor ini sebagai pengkoppel atau penyambung. Nah, fungsinya biasanya untuk mengatur frekuensi, filter, tapi secara khusus ini sebagai penyambung. Nah, induktor atau disebut juga coil di sini biasanya banyak sekali digunakan pada alat rangkaian elektronika untuk frekuensi, khususnya tuner di pesawat radio. Satuannya berupa Henry. Nah, untuk nilai induktansi sendiri, untuk dalam sebuah induktor, ini ada 4 syarat. 4 syarat itu yang pertama jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, semakin tinggi induktansinya. Kemudian karena dia dililit, berarti nanti ada di tengah berupa diameter induktornya. Semakin besar diameternya, maka semakin tinggi pula nilai induktansinya. Kemudian untuk probabilitas intinya bisa kosong atau digunakan udara, atau bisa digunakan besi, atau juga bisa digunakan magnet berupa perit. Dan juga yang terakhir, ukuran panjang induktornya. Semakin pendek induktor, semakin tinggi induktansinya. Kalau panjang, semakin lemah. Nah, seperti itu. Dan ini ada contoh gambar dari induktor. Induktor juga sama seperti kapasitor dan resistor, di mana nilainya ada yang tetap dan juga variasi. Induktor sendiri fungsinya sebagai pengatur frekuensi, pelipat tegangan, ataupun pengkoppel penyambung. Nah, ini ada nilai induktor yang tetap dan juga induktor variabel. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Dan yang terakhir ini jenis komponen pasif yaitu trafo. Trafo sebenarnya ini advance dari induktor, di mana di dalamnya ini berupa ada lilitan, di mana probabilitas intinya berupa koil atau besi. Seperti itu. Nah, bedanya trafo ini komponen yang sudah jadi yang siap untuk digunakan. Ini komponen pasif yang berfungsi untuk mengubah taraf tegangan AC ke taraf yang lain. Contohnya biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan dari 220 ke 12 volt ataupun dari tegangan 110 ke 220 volt AC. Jadi trafo sendiri ini bisa kita naikkan ataupun turunkan tegangan AC. Ingat AC bukan DC. Jadi ketika bermain trafo ini hati-hati bisa kesetrum kalau misalkan salah pegang. Nah, trafo sendiri ini ada dua macam, ada trafo step up dan juga trafo step down. Nah, bentar ada yang masuk. Oke. Nah, kalau di pasaran, kalau sering kalian gunakan kayak adaptor-adaptor gitu. Kalau contohnya kemarin buat power supply untuk Arduino, nah itu pakai trafonya step down. Nah, kalau trafo step up, itu biasanya bedanya output lilitannya lebih banyak dibanding dengan inputan. Jadi fungsinya untuk menaikkan tegangan AC. Nah, biasanya di trafo-trafo gede, di PLN, dan gardu induk. Nah, kalau trafo step down, input dan outputnya lebih kecil dibanding outputannya lebih kecil dibanding inputan. Jadi untuk menurunkan tegangan dari 220 nanti dapat outputannya 12 volt, seperti itu. Itu 4 komponen untuk komponen pasif pembahasan untuk malam hari ini. Nah, berikutnya cara mengukur ataupun membaca nilai value yang ada di bodinya. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Oke, kalau tidak ada, saya Baik, lanjutkan. Pak. Oke, berikutnya cara mengukur atau membaca
nilai value yang ada di body komponennya. Yang pertama dari resistor. Nah, resistor ini di pasaran, ini gambarnya itu menandakan ada beberapa label warna di bodinya. Nah, ini disclaimer kalau bagi yang buta warna pasti salah, pasti tidak sesuai. Itu harus menggunakan multimeter untuk membacanya. Nah, di pasaran ini ada 3 jenis, ada yang 4 gelang, 5 gelang, dan 6 gelang label warna. Nah, kalau ada yang 4 gelang, berarti 4 gelang 31. 3 label yang di depan itu untuk menandakan nilai value, satu label berakhir untuk toleransinya. Nah, untuk yang 4 gelang, label pertama menandakan digit pertama, label kedua digit kedua, label yang ketiga itu sebagai nilai pengkalinya, dan label keempat itu toleransi. Nah, untuk yang 5 gelang, sama seperti 4 gelang, label pertama digit pertama, label kedua digit kedua, label ketiga digit ketiga. Nah, baru di label keempat ini faktor pengali, dan label yang terakhir sebagai toleransi. Nah, kalau yang keenam bedanya, yang label terakhir itu sebagai koefisien suhu, ada tambahannya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di bodinya itu ada label warna merah, merah, coklat, emas. Nah, kalau merah-merah itu ada value-nya sendiri. Mulai dari hitam 0, coklat 1, merah 2, jingga 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Nah, berarti tadi merah, merah, coklat, emas. Berarti merah, merah itu 22, coklat itu menandakan faktor pengalinya. Coklat itu 1, berarti 10 pangkat 1. Emas, nah ini label yang keempat berarti sebagai toleransinya, di mana toleransinya plus minus 5%. Jadi merah-merah coklat emas 22 10 pangkat 1 yaitu sebesar 220 ohm, di mana emas toleransinya 5%. Seperti itu. Nah, di sini bisa dicoba misalkan ada warna hijau, biru, merah, coklat, merah. Nah, ini berarti ada 5 warna, 5 gelang. Mulai dari hijau, hijau 5, biru 6, merah 2, 5, 6, 2. Dan coklat sebagai faktor pengali 1, 10 pangkat 1. Berarti 5, 6, 2 kali 10 pangkat 1. Kemudian label yang kelima itu merah. Merah sebagai toleransinya. Toleransinya sebesar plus minus 2%. Nah, ini bisa dicoba sama kalian. Yang pertama untuk label hijau, biru, merah, coklat, merah. Berarti ada 5 label. Dan pertanyaan kedua, kuning, ungu, oranye. Tetapi tidak ada gelang toleransi. Nah, ini ada 3 label. Nah, berarti toleransinya nggak ada, 0. Oke, bisa dicoba. Nah, berikutnya kapasitor. Nah, kapasitor sendiri berupa nilainya yaitu kode angka dan huruf yang ada di bodi komponen. Contohnya misalkan 104. Nah, ini menandakan dua angka pertama itu 10 berarti 10. 4 itu sebagai pengalinya, 10 pangkat 4. Dan satuannya dalam bentuk pikofarad. Jadi 104 itu 10 kali 10 pangkat 4 pikofarad sebesar 0,1 mikrofarad. Ada juga kodenya 472, berarti 47 kali 10 pangkat 2 pikofarad. Nah, kemudian hasilnya 4,7 nanofarad. Oke, nah selain itu juga kapasitor untuk kode huruf itu berupa nilai toleransi, di mana untuk F plus minus 1%, G plus minus 2%, C plus minus 5%.
K plus minus 10%, dan M plus minus 20%. Oke, ada yang mau ditanyakan cara menghitung resistor dan kapasitor? Ada yang masuk? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, berikutnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Itu tadi cara menghitung resistor dan kapasitor. Berikutnya ada gabungan dari kedua komponen resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama untuk rangkaian alternatif atau sebut rangkaian RC, yaitu resistor kapasitor. Di mana ini bisa diukur langsung dengan menggunakan multimeter. Nah, biasanya RC ini disusun secara seri antara resistor dan kapasitor, sehingga difungsinya untuk menghitung waktu berapa lama si kapasitor tersebut terisi muatan arus listrik. Sehingga untuk menghitung waktunya T sama dengan R dikali C. Nah, ini satuannya detik waktu. Kemudian untuk waktunya jika diketahui, namun untuk kapasitornya berapa picofarad, nah bisa dihitung dengan mencari nilai kapasitansinya. C sama dengan T dibagi R dengan satuan F yaitu farad. Nah, contohnya seperti ini. Bentar, ada yang masuk. Oh, nggak ada. Oke, saya lanjutin. Nah, contohnya pertanyaan pertama untuk membaca nilai kapasitor di mana di bodinya ada kode 224K. Berarti 22 kali 10 pangkat 4 picofarad di mana K toleransinya plus minus 5%. Nah, pertanyaan yang kedua, ada resistor 100 ohm. Dicari nilai C-nya di mana waktunya 5 detik. Berapa nilai C-nya? C sama dengan T dibagi R. Nah, dicari. Oke. Dan yang kedua, untuk gabungan LC, yaitu induktor dan kapasitor, atau sebut sebagai rangkaian resonansi. Di mana rangkaian resonansi ini yaitu menggunakan komponen induktor L yang terhubung seri dengan kapasitor C. Nah, di sini nantinya akan didapatkan nilai frekuensi. Nah, rumusnya sendiri F sama dengan 1 dibagi 2 pi kali akar L kali C. Ada juga untuk frekuensi yang sudah diketahui untuk mendapatkan nilai L-nya, tinggal dibalik. L sama dengan 1 dibagi 2 VF kuadrat kali C. Nah, contohnya misalkan ada kapasitansinya 100 mikrofarad. Nah, dicari nilai L-nya jika ingin mendapatkan frekuensinya 159 Hz. Nah, tinggal dicari nilai L-nya didapatkan 10,03 mH atau disederhanakan menjadi 10 mH. Oke, itu cara untuk menghitung resistor, kapasitor, kemudian gabungan untuk komponen pasif, untuk rangkaian alternatif, rangkaian RC, dan juga rangkaian resonansi LC. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Dan ini ada tugas untuk malam hari ini. Ini ada 8 soal, dikerjakan di Word. Soal pertama tentang kode warna resistor. Soal kedua, pengukuran resistor dengan multimeter. Dan soal ketiga, resistansi seri. Dan soal keempat, resistansi paralel. Nah, kemudian juga ada soal kelima, toleransi resistor. Soal keenam, toleransi kapasitor. Dan soal ketujuh, pengukuran kapasitor dengan toleransi.
Dan yang terakhir penggunaan multimeter. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini untuk pertemuan kedua kita bahas komponen pasif. Nah, jadi ini mungkin arahnya ke elektro, tapi untuk teknik informatika juga harus tahu, tapi tidak begitu dalam. Jadi saya sampaikan sedikit tipis-tipis untuk bagian elektronikanya, yaitu tentang komponen pasif. Minggu depan kita bahas komponen aktif. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, nanti monggo silakan bisa WA ke saya di grup atau Japri. Ada nomor handphone dan email saya di akhir slide. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat sebelum UAS. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Kemudian juga jangan lupa untuk absen di kampus. Nah, ini baru ada yang masuk. Oke, untuk yang baru masuk, nanti bisa dicek. Nah, karena ada rekamannya, nanti saya share di kampus di pertemuan kedua. Jadi, tahu tadi mungkin ketinggalan, nah bisa dilihat hasil video rekamannya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Suara saya jelas tidak terdengar? Tes, tes. Jelas, Pak. Oh, Ada, Pak. Iya, Pak, jelas, Pak. oke. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ya, ketempuan. Makanya tadi nggak mau, ntar tunggu habis selesai. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu.
Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kita minggu depan masih online. Sekali lagi saya ingatkan tugasnya jangan sampai lupa. Dikerjakan, kemudian dipostkan di e-kampus di tiap-tiap pertemuan. Paling lambat sebelum UAS, masih lama, tapi jangan sampai lupa. Dan juga nanti jangan lupa absen. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi